struktur telinga, kemudian lembar pengamatan, dan yang terakhir adalah alat tulis. Berikut adalah gambar struktur telinga. Telinga merupakan alat indera pendengaran manusia yang bisa menginterpretasikan getaran menjadi beraneka sumber bunyi. Telinga terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah telinga bagian luar, kemudian telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Setiap bagian telinga memiliki fungsi masing-masing. Telinga bagian luar berfungsi sebagai penampung gelombang bunyi untuk diteruskan ke saluran telinga. Sedangkan telinga bagian tengah berfungsi untuk mengantarkan suara yang telah dikumpulkan auricula ke telinga dalam. Sedangkan telinga bagian dalam berfungsi untuk mendengarkan suara dan juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh. Yang pertama adalah telinga bagian luar, terdiri atas daun telinga, lubang telinga, dan saluran pendengaran. Daun telinga merupakan bagian telinga yang paling jelas terlihat dari luar. Daun telinga memiliki lekukan-lekukan khas yang berguna untuk menangkap dan mengumpulkan gelombang suara. Daun telinga memiliki struktur yang lentur dan elastis karena terdiri atas jaringan tulang rawan. Pada lubang telinga dilapisi kulit berambut halus dan kelenjar keringat yang memproduksi minyak serumen yang berfungsi untuk menangkap debu dan menghalangi masuknya air ke dalam telinga. Yang terakhir adalah saluran pendengaran. Saluran ini berfungsi sebagai jalan masuknya suara menuju ke gendang telinga. Ini adalah telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah mempunyai beberapa bagian, diantaranya ada gendang telinga, 3 tulang pendengaran, antara lain tulang martil, tulang landasan, dan tulang sangkudi, dan yang terakhir adalah saluran eustasius. Gendang telinga merupakan suatu titis yang sangat peka terhadap suara. Bagian ini berfungsi sebagai penerima gelombang suara yang telah ditangkap oleh daun telinga. Sedangkan 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil yang melekat pada gendang telinga, tulang landasan, dan tulang sangkudi yang melekat pada lubang yang disebut dengan tingkap oval. Ketiga tulang pendengaran tersebut berfungsi untuk menangkap getaran dari gendang telinga dan meneruskannya ke tingkap oval. Dimulai dari tulang martil, dilanjutkan ke tulang landasan, dan yang terakhir adalah ke tulang sangkudi. Sedangkan saluran eustasius berfungsi untuk memasukkan udara ke telinga bagian tengah dan menjadikan tekanan udara di gendang telinga sama dengan tekanan udara luar. Ini adalah telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam ini terdiri atas beberapa bagian. Ada tingkap oval dan tingkap bundar, kemudian koklea atau rumit siput, syaraf pendengaran, dan 3 saluran setengah pendengaran. Yang pertama, tingkap oval dan tingkap bundar berperan sebagai penerus gelombang suara dari tulang pendengaran ke rumah siput. Sedangkan rumah siput atau koklea yang bentuknya menyerupai cangkang siput berfungsi sebagai penerima gelombang bunyi yang menjadi rangsangan bunyi dan akan diteruskan ke syaraf pendengaran. Syaraf pendengaran berfungsi sebagai penerima rangsangan suara dari koklea menuju ke syaraf otak. Dan yang terakhir adalah saluran setengah lingkaran. Bagian ini berfungsi sebagai penyeimbang dalam tubuh. Itu tadi adalah struktur dan fungsi bagian-bagian dari telinga. Percobaan mekanisme transmisi pendengaran manusia. Proses transmisi pendengaran manusia, pertama-tama suara ditangkap oleh telinga bagian luar dan diarahkan ke saluran telinga. Gelombang suara menyebabkan membran tipani atau gendang telinga bergetar. Getaran dari membran tipani diteruskan ke 3 tulang kecil di telinga tengah, yaitu malleus, incus, dan stapes. Tulang ini memperkuat getaran. Stapes menghubungkan ke jendela opal yang mengirim getaran ke cairan di koklea, bagian dari telinga dalam. Cairan ini bergerak dan merangsang sel-sel rambut di koklea. Kemudian terjadi proses transduksi, di mana sel-sel rambut mengubah gerakan cairan menjadi sinyal listrik. Sel-sel pada rambut